Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.
Love from the beautiful Labuan Bajo. See you in Bali. We'll see you in Bali. Bye. Theo, apa saja yang menjadi fokus pada DEMM G20? Ya, Jessica dan pemirsa, betul bahwa hasil pertemuan dari menteri-menteri untuk urusan ekonomi digital telah berakhir. Pertemuan ini juga sekaligus merupakan puncak atas rangkaian 4 pertemuan Digital Economy Working Group yang telah berlangsung selama 4 kali dalam 6 bulan terakhir. Hasil kesimpulan ini dinamakan sebagai G20 Digital Economy Ministers Meeting 2022 Chair Summary atau rangkuman atas pembahasan dari menteri-menteri bidang digital G20. Ada sejumlah hal yang menjadi kesepakatan bersama antara seluruh delegasi G20. Yang pertama adalah soal isu konektivitas dan juga pemulihan pasca pandemi COVID. Seluruh negara G20 sepakat untuk mendorong konektivitas digital yang berpusat pada manusia. Harapannya manusia-manusia ini akan semakin terhubung dan juga semakin cakap di bidang digitalisasi. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengapresiasi sejumlah inisiatif dari beberapa negara G20 yang menggelar beberapa pameran untuk mempertunjukkan bagaimana negara-negara ini bisa bersaing dan juga siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Lalu untuk isu kedua, yakni kecakapan dan literasi digital, seluruh anggota G20 sudah memiliki indikator untuk mengukur kecakapan dan juga kemampuan digital seseorang. Nantinya seluruh negara bisa menerapkan indikator ini dan mengukur seberapa lihai sumber daya manusia di negaranya dalam bidang digitalisasi. Joni mengatakan indikator ini penting untuk meminimalkan jarak antara negara di bidang kemampuan digital sehingga seluruh negara bisa menghadapi tantangan dan juga siap untuk menghadapi berbagai fenomena yang akan terjadi khususnya di bidang digitalisasi. Yang kemudian isu ketiga adalah arus data lintas batas negara. Joni menyebut isu ini menjadi perhatian yang paling menarik bagi seluruh anggota G20. Pada akhirnya seluruh anggota G20 ini sepakat untuk melakukan tata kelola data dan juga arus data lintas batas negara. Namun tentunya ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu kepercayaan, transparansi, keabsahan, dan juga hubungan timbal balik. Menurut Joni, kepentingan ini sangat strategis bagi seluruh negara karena nantinya di masa depan seluruh negara akan melakukan transaksi digital, sehingga arus data ini menjadi salah satu sektor penting agar transaksi digital ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Joni juga menegaskan bahwa Indonesia sangat memahami kondisi geopolitik yang terjadi karena kondisi ekonomi global. Namun Joni memastikan Indonesia sebagai presidensi yang netral dan imparsial tidak akan ikut campur soal urusan politik dan hanya menjalankan mandat presidensi G20 khususnya di bidang ekonomi digital. Pada akhirnya juga Joni mengatakan rekomendasi ini atau rangkuman dari pertemuan menteri-menteri bidang ekonomi digital akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Nantinya Presiden Jokowi akan membawa seluruh hasil rekomendasi ini sebagai salah satu topik pembahasan dalam puncak konferensi tingkat tinggi G20 pada November 2022 nanti. Dan sebagai informasi pemirsa dan juga Jessica, seluruh delegasi ini memberikan dampak yang positif dan juga ide-ide serta gagasan yang segar. Sebanyak 9 menteri dan juga wakil menteri hadir dalam pertemuan ini, kemudian 10 pejabat tinggi anggota G20 hadir dan juga 5 menteri non G20 atau negara undangan selain anggota G20. Joni pada akhirnya juga mengapresiasi dukungan dan juga kerjasama atas seluruh
seluruh anggota G20, negara undangan, dan juga organisasi internasional yang telah mendukung terlaksananya Digital Economy Working Group dan juga pertemuan menteri-menteri bidang ekonomi digital. Jessica. Apakah sudah ada langkah konkret yang dilakukan atau nantinya setelah ini menjadi puncak dari pertemuan DWG yang sudah berlangsung saat yang pertama, kedua, dan keempat, nantinya langkah selanjutnya apa? Apakah sudah dijelaskan ada langkah konkret? Ya, Jessica, melalui rangkuman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh negara untuk sama-sama menerapkan hasil kesepakatan dalam pertemuan menteri-menteri bidang ekonomi digital. Namun mungkin ada satu atau dua hal yang harus dijajaki antar negara untuk memaksimalkan dan juga untuk memperkuat teknis-teknis pelaksanaan dari rangkuman atas hasil pertemuan menteri-menteri bidang ekonomi digital. Jessica. Theo, dari 3 isu ini yang paling alot dalam pembahasannya isu yang mana? Ya, Jessica, menurut Johnny G. Plate, isu arus data lintas batas negara adalah salah satu pembahasan yang paling dinamis karena menyangkut privasi data masyarakatnya dan juga sistem atau teknis pertukaran data antar negara supaya keamanan siber dan keamanan digital tetap terjaga. Apalagi menurut Johnny, identitas digital sangat penting karena menjadi nilai sesuatu yang penting untuk di bidang digitalisasi maupun juga transformasi digital. Jessica. Baik, terima kasih Theophilus Ivan atas laporan Anda. Kita akan menunggu bagaimana hasil, apakah ada langkah konkret dari hasil Digital Economy Ministers Meeting G20 yang sudah berlangsung pada hari ini, dan bagaimana nanti Presiden Joko Widodo akan menyampaikan langkah selanjutnya untuk presidensi G20. Dan tentunya memang isu penting yang saat ini dan masih disoroti, bahkan masyarakat juga menyoroti terkait data free flow with trust and cross-border data flow. Ini menjadi hal yang penting dan juga ditunggu oleh masyarakat, tak hanya anggota G20 saja. Terima kasih Theophilus Ivan atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat kembali bertugas.